Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna as-sidqa fi al-'ubudiyyah wal ikhlasa fi al-a'mal wal istiqamah. Ahyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wal khalidah. Bi tahiyyati ahli al-jannah. Bi tahiyyati min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa imamil arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun al-kiram, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian, dengan sesempurna penyucian, dan kita bersolawat kepada Nabi yang agung, suri tauladan kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan kita mudah-mudahan berharap dengan penuh pengharapan, dan kita juga sangat takut dengan penuh takzim. Kita takut agar mudah-mudahan jangan sampai kita tidak dianggap sebagai umatnya, dan kita berharap dengan penuh pengharapan kita mudah-mudahan diakui oleh beliau sebagai umatnya. Dan bahkan kita berharap dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, mudah-mudahan kita termasuk min khiyari ummatihi, di antara umat Rasulullah SAW yang terpilih, yang termasuk yang dipilih menjadi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin, dengan rahmat dan karunia Allah. Ya, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Sebelumnya seperti biasa, kita bertawasul dulu, kita mendoakan semua guru-guru kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, guru-guru kita yang silsilahnya tersambung sampai dengan
Rasulullah SAW. Semua guru kita, terutama guru-guru Al-Quran yang mengajarkan kita, yang tersambung sanadnya sampai kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum, dan juga guru-guru thariqah kita yang sanadnya tersambung sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai kepada Salman Al-Faris radhiyallahu anhu. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita ilmunya, rahasia-rahasianya, memasukkannya ke dalam dada kita, menjadikannya kekal abadi dan menjadikannya bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa semoga sang pengarang kitab, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang beliau lakukan, mengampuni semua dosa-dosa beliau, menjadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, menjauhkan agar jangan sampai kuburnya menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diaku juga sebagai muridnya, sehingga bermanfaatlah bagi kita ilmu dan asrar, rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sudah ajarkan kepada beliau, sehingga masuk juga nur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pewaris beliau, para ulama-ulama, wabil khusus Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan kita juga terpancar di dalam hati kita masuk nur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa li tabaraka min Allah taala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Ya. Kalau munajatnya Ibnu Athaillah itu, ilahi ana jahilun fi ilmi fa kaifa la akuna jahil fi jahli. Wahai Tuhanku, aku bodoh dalam pengetahuanku, maka bagaimana aku tidak bodoh dalam kebodohanku. Nah, bagus, ada banyak munajat Ibnu Athaillah itu baca. Siapa yang punya? Abdi punya, Ojak punya. Ada nggak di sana munajatnya? Ada. Nah, di sana baca. Bagus sekali munajatnya itu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah sampai mana? Perkataan ulama yang itu ya. Ya. Oh, sampai sana ya. Nah, ada satu perkataan, sebentar kita ulang dulu ya, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, walaqad ahsanal qail, alangkah bagusnya perkataan seseorang yang berkata, yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu liz zara'ah. Hati itu diperindah oleh ilmu sebagaimana bumi diperindah oleh tanaman. Nah, sebenarnya ini adalah inspirasinya dari hadis Rasulullah SAW.
Kata Rasulullah SAW, perumpamaan hidayah dan ilmu yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya adalah seperti apa? Bumi yang diturunkan air hujan. Ada bumi itu yang subur. Dia menumbuhkan tanaman, bermanfaat untuk dirinya air itu, bermanfaat untuk orang lain tanaman yang tumbuh itu. Nah, itu yang paling top. Ya. Yang paling baik itu. Yang kedua, air itu turun ke tanah yang keras. Nggak bisa tanaman tumbuh di sana, tapi dia menampung air. Lalu kemudian orang-orang, manusia-manusia, binatang-binatang memanfaatkan air yang tertampung tersebut di tanah yang keras itu. Nah, itu orang yang berilmu, bagi dirinya nggak bermanfaat, tapi dia ngajarin orang lain bermanfaat. Dia sendiri tidak bermanfaat. Ada lagi, air itu turun ke tanah yang berlumpur. Tanah yang berlumpur itu nggak bisa nampung air. Tanah yang berlumpur itu nggak bisa menumbuhkan tanaman, tidak bisa juga menampung air. Tidak bermanfaat bagi dirinya itu. Orang lain juga tidak bisa memanfaatkannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Jadi hati kita ini harus diperindah dengan ilmu. Hati kita ini harus kita hiasi dengan ilmu. Ada banyak sekali keutamaan ilmu itu. Kalau misalnya kita lihat ya, di Imam An-Nawawi itu nulis tuh di dalam kitab Syarh Muhadzab. Ada banyak sekali keutamaannya itu. Misal kita lihat ya, kalau misalnya kita bandingkan antara ilmu dan amal, ini kita bandingkan. Ada banyak riwayat. Salah satunya adalah satu orang alim itu lebih susah digoda syaitan daripada 1000 orang abid. Kita sepanjang malam sholat, sepanjang siang kita berpuasa, tanpa kita belajar, tanpa kita memahami tentang apa yang kita lakukan itu, cuman beramal aja, itu lebih mudah bagi setan untuk menggoyangnya itu. Antum setiap hari ngaji aja, ngaji, ngafal Quran itu, tanpa memahami apa sebenarnya yang sedang antum lakukan itu, gampang digoyang oleh setan itu, ditumbangkan oleh setan itu. Kadang dibiarin aja sama dia itu, dibiarin sudah sampai 30, baru ditumbangkan sama dia, semakin sakit di sini itu. Kalau misalnya baru ngapal sejuz, ya tumbang misalnya, ya nggak begitu sakit. Sudah 30 ditumbangkan oleh setan itu. Nah, sakitnya di sini. Makanya banyak-banyak berilmu, belajar. Ya. Sudah sampai puluhan, sudah sampai belasan, tiba-tiba ditumbangkan oleh setan. Nah, itu lebih sakit dibanding antum baru ngapal surah An-Nas, berhenti nggak lagi ngafal Quran. Jadi mudah bagi setan untuk menumbangkan orang yang ahli ibadah dibanding orang yang punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu, dia tahu persis apa yang dia lakukan itu sesuatu yang mahal, nggak bisa dibayar pakai apapun. Maka proposal apapun yang ditawarkan oleh setan ditolak sama dia. Kenapa? Lebih kecil tawarannya itu dibanding apa yang Allah sudah tawarkan untuk dirinya itu. Jelas sampai sini? Nah, kata Imam An-Nawawi, ilmu itu manfaatnya, bermanfaat ilmu itu untuk pemiliknya. Kalau kita punya ilmu, ilmu itu bisa bermanfaat untuk kita, bisa juga bermanfaat untuk umat. Tapi kalau ibadah, bermanfaat untuk siapa? Untuk yang melakukannya sendiri. Ibadah-ibadah sunnah itu bermanfaat untuk pelakunya sendiri itu. Tapi kalau ilmu, dirinya dan semua orang banyak itu. Bagaimana kita tahu ibadah kita itu sah atau tidak? Dengan apa?
dengan ilmu. Maka ibadah itu butuh ilmu. Namun tidak sebaliknya. Kata Imam An-Nawawi, ilmu ibadah itu tidak mengesahkan ilmu. Jadi ilmu mengesahkan ibadah karena ibadah nggak sah kecuali tanpa ilmu. Tetapi tidak sebaliknya. Siapa pewaris Nabi itu? Ulama atau ahli ibadah? Nah, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para ahli ibadah tidak disifati demikian, kata Imam An-Nawawi. Ada para ahli ibadah merupakan pewaris Nabi, ada nggak sifat seperti itu? Tidak ada, kata Imam Nawawi, nggak ada. Ahli ibadah itu ngikut ke orang yang ilmu. Ahli ibadah itu ngikut kepada orang yang punya ilmu. Dia meneladaninya dalam hal ibadahnya. Tetapi tidak demikian. Coba kita lihat Imam Syafi'i misalnya. Dia bagi malam itu menjadi 3. Sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk nuntut ilmu, sepertiga untuk ibadah. Maka setiap bulan itu khatam 60 kali. Jadi ada ungkapan salah satu sahabatnya itu 60 kali itu khatam setiap bulan. Malam dibaginya 3. Sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk beribadah, sholat, hafal Quran sejak kecil. Hafalnya tidak seperti kita. Kalau nggak diulang, macet. Hafalannya lancar. Maka buru-buru lancar-lancarkanlah hafalan itu. Mau, Tat? Tapi gimana? Ya makanya kerjakan apa yang sudah diajarkan itu, ilmunya manfaatkan. Terus ilmu itu kalau pemiliknya sudah meninggal dan si pemiliknya itu merupakan orang yang ikhlas dalam mengajarkan ilmunya itu, masih bermanfaat itu ilmunya itu walaupun dia sudah meninggal. Kalau orang yang beribadah meninggal dia, masih bermanfaat nggak untuk orang lain itu? Untuk dirinya sendiri bermanfaat. Dan bahkan kata Imam An-Nawawi, ilmu itu salah satu sifat Allah. Ilmun, sifat Allah itu, ilmu itu. Makanya ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Kata Imam Haramain dalam kitab Al-Ghiyath. Jadi Imam Haramain nulis kitab namanya Al-Ghiyath. Disebutkan oleh beliau bahwa fardu kifayah itu lebih utama daripada fardu ain, kata beliau. Nah sekarang begini, nanti dulu, kita belum masuk ke sana. Yang ini dulu tadi, apa namanya? Ilmun itu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak sifat Allah yang tadi itu kita bahas? Nggak ada kan? Tadi kan kita bahas orang alim dengan ahli ibadah. Nggak ada. Ibadah bukan sifat Allah. Bahkan kita beribadah kepada Allah. Jelas ya, saking tingginya itu. Nah, makanya ilmu itu sifatnya apa? Apa namanya hukumnya? Fardu kifayah. Kata Imam Haramain, lebih utama itu apa namanya? Fardu kifayah itu dibanding fardu ain. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu ibadah yang bersifat fardu kifayah, dosa orang-orang gugur oleh kita kerjakan itu. Sedangkan fardu ain untuk dirinya sendiri, terbatas hanya untuk diri sendiri. Kalau fardu kifayah, semua kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh banyak orang, kita lakukan sendiri misalnya. Ini sekarang kita ngajarkan Al-Quran, fardu kifayah. Kalau misalnya satu daerah tidak ada yang mengajarkan, berdosa semua itu satu daerah itu. Ada yang mengajarkan, cukup nggak? Kalau cukup, gugur dosanya. Nggak cukup, masih berdosa yang nggak ngajar itu. Yang ngajar nggak berdosa.
Misal di sini dari Karawang ada berapa orang? 3. Cukup nggak 3 di Karawang? Kan ada banyak yang lain juga ya, bukan dari kita aja. Nah kalau misalnya cukup, ya sudah berarti nggak berdosa semua. Jadi penting sekali ilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Disebutkan bahwa perbedaan antara satu derajat dengan derajat yang lain, kata Abdullah bin Abbas, itu 500 tahun. Beberapa derajat, satu derajatnya bedanya itu 500 tahun perjalanan gitu. Nah maka ilmu itu penting sekali. Kita hiasi hati kita ini dengan ilmu. Nanti dia meng-guide kita. Tapi jangan sampai menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Nah terus kita lanjutkan lagi. Kemarin sudah kita bahas ya. Yang selanjutnya ini sudah ya, yang bertawadhu itu ya. Kita ulangi lagi dulu ya, sebentar ya. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrarih. Wa yanbaghi an yatawadha'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan. Sudah sepatatnya, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya bagi seorang yang belajar, bagi seorang pelajar merendahkan diri kepada gurunya dan beradab kepadanya walaupun lebih muda usianya. Wa qalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghaira dzalik. Lebih sedikit misalnya kemuliaannya, nasabnya, kebaikannya dan selain itu. Wa tawadhu'a 'alal mu'allim fa bi tawadhu'ihi lil 'ilmi yudrikuhu wa qad qalu. Dan hendaknya dia merendahkan diri, bertawadhu' kepada pengajarnya karena dia menghormati ilmu yang ada pada gurunya tersebut. Karena sudah kita ketahui bahwa telah dikatakan ilmu itu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu musuh bagi pemuda yang sombong, yang merasa tinggi. Kasaili, sama seperti banjir. Harbun lil makanil ali. Seperti banjir, seperti air itu merupakan musuh bagi tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Banjir pergi mana dulu dia? Tempat yang rendah atau tempat yang tinggi dulu dia? Nah, jadi yang tempat yang tinggi nggak dapat banjir. Ilmu akan menempati hati orang-orang yang bertawadhu'. Nah, kalau kita sudah merasa pintar, sudah merasa tinggi, nggak mau dia itu. Tidak mau. Siapa yang rugi akhirnya? Diri sendiri kita yang rugi. Diri kita sendiri yang rugi. Lanjutkan. Ini ada sakit. Coba dibaca dulu ya. Baca. Nu'allimihi wa yaqbala qaulat. Nah, ada. Betul. Lanjut baca artinya. Hendaknya seorang murid untuk selalu patuh pada gurunya, selalu meminta pertimbangan guru dalam setiap permasalahannya, selalu menerima nasihat guru sebagaimana orang yang sakit menerima nasihat dari seorang dokter yang ahli dalam pengobatannya. Dan yang demikian adalah lebih baik bagimu. Ya.
Jadi sudah sepatutnya bagi seorang murid patuh pada gurunya, tapi ada catatannya. La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau misalnya si makhluk tersebut nyuruh bermaksiat kepada al-khaliq. Makanya di dalam Quran surah Luqman, hafalannya Bahrul Ulum itu, apa tuh? Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an yashkur li wa liwalidayk. Apa? An yashkur li wa liwalidayk, terus layal masir. Terus ayat setelahnya ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau kami sudah wasiatkan kepada manusia itu, kepada seseorang itu, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya itu. Ibunya sudah mengandung dia, wahnan ala wahnin, kesusahan ibunya itu. Wa fisaluhu fi 'amain, kemudian disapih, disusui, dikasih ASI 2 tahun. Kata Allah, nishkurli wa liwalidayk, hendaklah dia bersyukur kepadaku, juga bersyukur kepada kedua orang tuanya itu. Ridullah fi ridul walidain, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Nah ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tuti'huma. Kalau mereka berusaha menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan ikuti. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah mereka itu di dunia ini dengan baik. Jadi la ta'atal makhluq fi ma'siyatil khaliq, enggak boleh kita taat kepada makhluk kalau disuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh. Tapi dalam hal selain itu harus diikuti. Makanya para wali-wali itu, kalau kita baca kisah-kisah mereka itu, ikutin aja semua kemauan orang selama tidak nyuruh kepada perbuatan dosa. Jadi maunya orang itu apa, kalau misalnya bisa kita ikutin aja. Itu akan melahirkan ketawaduan itu. Itu akan melahirkan kerendahan diri itu, kerendahan hati. Nanti ketinggian-ketinggian itu akan hilang. Coba antum baca kisah di Tadhkiratul Aulia itu. Coba baca di sana itu. Disuruh ini kerjakan sama dia. Disuruh ini kerjakan sama dia. Nah, itulah yang menyebabkan mereka itu memiliki hati yang bersih, tawadhu, nggak tinggi. Coba lihat bos itu. Bos itu dia paling banyak kerja, paling sedikit kerja, bos. Kerjanya sedikit, duitnya paling banyak, duitnya paling banyak. Kenapa? Ya dia tanggung jawabnya. Kalau misalnya dalam perusahaan itu atau dalam instansi, kerjanya biasanya paling sedikit itu. Paling minta hormati biasanya, ya kan? Nah, maka sebaliknya kalau kita mau jadi kekasih Allah, ikutin. Misalnya minta tolong ini kerjakan, minta tolong itu kerjakan. Kalau kita masih mampu, masih kuat, kerjakan. Kalau kita ingin rasa ketinggian itu hilang daripada diri kita. Misal kita tukang bersihin toilet, nggak pernah itu teman-teman yang lain bersihin toilet. Kalau kita hatinya bersih, bersihin terus itu, nggak boleh, atau tidak akan muncul dalam hati kita, wah aneh terus bersihin toilet, mana yang lain nggak mau bersihin. Nah itu meninggi itu nggak akan didatangi oleh ilmu itu. Hikmah tidak akan memancar daripada dadanya, itu nggak akan memancar. Jelas ya? Jadi ikuti selama tidak nyuruh kepada maksiat.
ikuti, apalagi terutama guru, ikutin aja. Bahkan kalau kita baca di beberapa kitab tentang di kitab Tazkiratul Auliya itu misalnya, atau di kitab-kitab yang lain yang mengungkapkan tentang kisah-kisah para kekasih-kekasih Allah itu, misalnya di Hilyatul Auliya misalnya. Jadi banyak sekali di sana itu kisah-kisah guru nyuruh kepada muridnya. Apa aja? Ada yang disuruh jadi pengemis. Disuruh jadi pengemis. Ada yang disuruh ngangkat sesuatu yang berat untuk ditaruh di atas atap. Jadi kalau misalnya ada onta, beratnya mungkin bisa sampai ratusan kilo atau bahkan tontonan, nah, disuruh angkat, pindahkan ke atas atap. Ada yang disuruh begitu. Ada murid yang ngomong, wah, nggak bisa guru, nggak akan terangkat, nggak mungkin terangkat. Ada yang langsung bergerak dia, diangkatnya oleh dia. Oh, dia berusaha ngangkatnya itu, nggak terangkat-angkat. Tetapi apa? Nah, akhirnya murid itu dicintai sama gurunya. Yang penting kerjakan dulu, entah bisa nggak bisa, yang penting kerjakan dulu. Akhirnya dicintai sama gurunya itu dia. Yang lain banyaklah beranalisis saja, banyaklah mendebat saja. Ada yang disuruh nyembelih burung. Sembelih burung ini, jangan sampai ada yang melihat. Pergi kemana-mana, ada yang pergi ke gua, macam-macam, pergi ke gunung, pergi ke hutan, sembelih. Balik sudah tersembelih semua, satu orang nggak bisa tersembelih. Ditanya, kenapa nggak kamu lakukan? Kan perintahnya sembelih, jangan sampai ada yang melihat. Dia bilang apa? Allah Maha melihat. Maka dia lolos ujian itu. Yang lain tidak. Nah, maka kerjakan dulu apa yang disuruh oleh guru itu, kerjakan dulu. Karena dia sudah sampai ke tempat apa yang belum kita sampai. Yang akan menghambat kita untuk maju itu, untuk mencapai derajat tinggi itu, banyaklah kita mikir-mikir, menganalisis sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu, yang ilmu kita nggak sampai kepadanya, akal pikiran kita nggak sampai kepadanya, akal budi kita nggak sampai kepadanya. Nah, sehingga banyaklah menganalisis, ternyata lama sampainya itu. Maka apa yang diperintahkan oleh guru, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, kerjakan saja. Jelas ya sampai sini? Terus apa lagi, Di? Selalu meminta pertimbangan guru dalam setiap permasalahan. Nah, selalu meminta pertimbangan guru dalam setiap permasalahan, terutama permasalahan-permasalahan yang ada kaitan dengan apa yang kita pelajari. Dalam hal Al-Quran misalnya, atau kita misalnya mau cari guru yang lain, minta ridhonya dulu. Ridhonya dulu yang kita minta itu. Supaya apa? Supaya ilmu kita berkah. Keberkahan itu, ada banyak orang yang misal kita dengar itu, dia belajarnya sedikit saja, dan misalnya di pondok itu orang bodoh, tapi dia nurut sama gurunya itu, dia suruh gurunya nyapu dia, sibuklah nyapu daripada belajar. Dia nurut sama gurunya itu. Tiba-tibanya lah dia malah jadi ulama, dia malah dikasih Allah laduni itu. Kenapa? Berkah. Gurunya ridho kepada dirinya itu, maka pipanya pun tersambung besar. Semakin ridho kita dapatkan itu besar, maka pipa yang menyambungkan antara diri kita dan guru kita itu semakin besar. Jelas sampai sini? Jelas nggak maksud pipa itu apa? Ya, kita ini mengalirkan ilmu itu, kalau misalnya diibaratkan air, sumber airnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngasih sambungan kepada Rasulnya, ngasih sambung kepada para malaikat-malaikatnya, pipanya itu gede, terus kepada para sahabatnya dan lain-lain itu.
Nah, semakin ridho Allah kepada seseorang, semakin besar pipanya itu. Semakin Rasul ridho kepada seseorang, semakin besar pipanya itu. Begitu terus sampai ke gurunya, sampai ke gurunya, sampai terus sampai ke muridnya, sampai ke muridnya, sampai kepada kita. Maka kalau misalnya kita mendapatkan ridho guru kita, yang mudah-mudahan guru kita sudah mendapatkan ridho gurunya, gurunya sudah mendapatkan ridho daripada gurunya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Maka besarlah pipa kita itu nanti. Nanti diajarin, seolah-olah dalam pikiran kita guru kita ngomong nanti itu. Lakukan ini, lakukan itu, seolah-olah begitu nanti. Ada yang yang biasa kita lakukan itu, misalnya kita, kadang-kadang ini sering cerita itu pengalaman-pengalaman ini. Ketika misalnya sedang macam-macam, sedang berzikir, sedang apa, misalnya mau pindah duduk, tiba-tiba muncul guru itu dalam pikiran, jangan pindah, jangan beranjak, jangan bergeser, jangan angkat badanmu, kau lagi diuji. Nah itu juga dialami sama orang-orang yang lain, sama beberapa orang yang sudah sampai pada level mursyid, dialami itu. Kalau sampai masuk ke dalam pikiran kita itu guru kita mengarahkan kita, nah itu lebih mudah nanti bagi kita untuk sampai ke tempat yang ingin kita sampai itu. Jelas ya? Nah tetapi isyarat itu harus kita lakukan, jangan sampai kita biarkan saja. Misal sudah dikasih tahu, kita misalnya sedang tidur, tiba-tiba dalam pikiran kita ada guru kita bangunin kita, bangun, sholat tahajud, ulangi hafalanmu. Terus, wah ternyata cuma mimpi, nggak ada ustadznya, tidur lagi. Nah itu berarti tidak mengikuti syarat itu. Semakin lama sampainya itu kalau begitu. Sedangkan usia kita dibatasin. Usia kita dibatasin oleh Allah. Terus kita juga nggak selamanya sehat. Dan nggak selamanya kita ini dalam kondisi lapang. Tidak selamanya kita ini dalam kondisi nggak sibuk. Nah maka manfaatkanlah itu waktu-waktu itu. Terus apa lagi, Dik? Nah, jadi tadi minta pertimbangan segalanya. Kalau misalnya mau cari guru tadi, minta ridhonya dulu. Boleh nggak berguru kepada ini? Kalau dia nggak mengizinkan, jangan. Karena dia punya pertimbangan sendiri. Asalkan gurunya itu benar. Kan kita sudah bahas itu, ada guru-guru yang dia nggak mau kalau misalnya circle-nya itu pindah ke circle yang lain. Nah, jangan yang begitu. Maksudnya guru di sini adalah guru yang sesuai dengan kriteria yang ada di surah Yasin. Ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti yang tidak minta bayaran, minta balasan, yang tidak minta hormatin. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, syaratnya dua itu. Lihat, dia minta layanin enggak? Dia minta bayaran enggak? Dia minta hormatin enggak? Dia mendapatkan petunjuk atau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari mana? Kalau misalnya kita melihatnya ingat Allah, langsung malu kita. Aduh, hafalan macet ini. Misal ngelihatnya, aduh, ini ngaji sedikit, misal kita ngelihatnya itu. Nah, kalau misalnya tadi kita lagi berguru ke yang lain, berguru lagi. Nah, itu adabnya kurang itu. Kalau kata Buya Es itu, hati-hati, nanti jangan-jangan nanti sebelum mati bibir kita miring dulu. Tahu nggak maksudnya? Bibir kita miring dulu. Kena stroke dulu. Kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain, dia sebagai kiai atau sebagai ustadz yang menjadi pusat perhatian umat misalnya, dikasih ilmu, dikasih penyakit-penyakit yang begitu, itu artinya dia dihinakan. Kenapa dia dihinakan? Karena ulah dirinya sendiri itu. Nah, makanya hati-hati beradab. Kalau misalnya belum selesai ke satu guru, beresin dulu. Kalau misalnya mau berguru lagi, tanya dulu, diizinkan apa tidak. Jangan yang ini belum, nanti
minta ijazah ke sana, minta ijazah ke sana, minta ijazah, diamalkan enggak, ijazahnya aja numpuk. Jelas sampai sini? Nah, terus minta nasihatnya. Kalau dinasihatin, diamalkan, berusaha untuk diamalkan. Seperti orang yang sakit minta nasihat kepada tabib. Minta nasihat kepada tabib agar dirinya sehat. Nah, kalau kita minta nasihat kepada guru kita agar rohani kita sehat. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, ada jasad, ada rohani. Ruh kita bisa jadi jauh lebih tua daripada umur kita. Jadi setiap kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ruh. Dan ruhnya itu sudah punya sudah punya karunia masing-masing itu. Kalau ruhnya itu ruh yang sudah tua, yang hebat, walaupun dia masih kecil, dia sudah memiliki potensi yang lebih besar. Nah, makanya di sini tadi Imam An-Nawawi jelasin sebelum kita masuk ke sini, walaupun dia umur jasadnya itu lebih muda daripada kita, tapi umur ruhnya belum tentu. Umur ruhnya belum tentu lebih muda daripada umur ruh kita. Nah, kita kan nggak tahu. Ada yang tahu sini umur ruhnya. Nah, karena makomnya belum sampai. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu itu, maka kita hormatin saja, hormati ilmunya. Maka kita terima nasihatnya sebagaimana orang sakit minta nasihat kepada dokter. Nah, terus di sini ada sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu ta'ala lahu man yukrimuhu 'inda kibari sininihi." Tidaklah ada seorang muda, seorang anak muda, seorang pemuda yang memuliakan seorang guru karena umurnya. Jadi syaikhan li sinnihi, dia memuliakan gurunya. Nanti Allah takdirkan ada orang-orang yang memuliakan dia ketika dia nanti tua. Nanti dia akan dimuliakan. Coba lihat, kita belajar daripada kisahnya Khidir alaihissalam dengan Musa alaihissalam. Lebih mulia mana Khidir alaihissalam dibanding Musa alaihissalam di sisi Allah? Lebih mulia mana? Lebih mulia Nabi Musa alaihissalam, nggak ada yang ngomong begitu. Nggak ada yang ngomong. Ada nggak nama Khidir alaihissalam? Khodir atau Khidr di dalam Al-Quran disebut? Nggak ada. Nabi Musa banyak. Waktu Isra Mi'raj, ada nggak ketemu Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Khidir alaihissalam? Ada nggak? Nggak ada. Ketemu Nabi Musa? Ada. Bahkan orang yang punya peranan dalam hal diwajibkannya sholat 5 waktu kita, asalnya berapa? 50. Musa alaihissalam yang kemudian kasih nasihat ke Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Musa ngasih nasihat kepada Sayyidina Muhammad SAW, minta kurangin sampai 5 itu. Tetapi bergurulah Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam. Lebih mulia Nabi Musa, tetapi ilmunya belum tentu. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam berguru, terus dikasih syarat, nggak dikerjain sampai 3 kali. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam bilang, "Pak, hadza firaqu baini wa bainik." Ini adalah perpisahan antaraku dan antaramu. Jadi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Sopan santun. Jadi ada sopan santun yang harus dijaga, itu kita seorang murid kepada seorang guru. Maka yang paling tinggi adalah bertanya, kenapa begini? Itu paling tinggi itu. Maksud jangan mendebat. Jangan mendebat. Kalau ditanya kenapa begini, nah itu sudah yang paling tinggi. Di atas itu sudah nggak ada adab lagi itu. Tapi kata ulama-ulama, lebih baik kita tahan, diamkan saja.
diamkan saja. Anda sudah sering bahas kisah perbandingan antara Nabi Yunus alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Kesalahan yang mereka lakukan tapi hukumannya lebih berat siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Dia makan ikan al-hut, terus ikan yang makan beliau dimakan ikan lagi yang lebih gede. Di dalam 3 kegelapan itu, kegelapan laut, kegelapan ikan. Karena belum ada perintah untuk pergi, tapi pergi. Walaupun ada yang bilang duduk di kapal, nggak sengaja kapalnya pergi. Jadi bukan atas keinginannya, ada yang bilang begitu juga. Tapi Nabi Musa kesalahannya apa? Bilang suruh berdiri. Berdiri. Tapi Musa alaihissalam, in hiya illa fitnatuh, ini adalah fitnahmu. Tudillu biha man tasha, kau sesatkan siapa yang engkau kehendaki. Terus wa tahdi man tasha, kau kasih petunjuk yang kau kehendaki. Lain Allah, kata ulama itu. Tetapi tidak dihukum sekeras hukuman Yunus alaihissalam. Nah, jadi hati-hati kita, karena kedudukan kita di sisi Allah, itu apa? Berbeda-beda. Ada yang lebih disayangi oleh Allah, ada yang misalnya rasa sayang Allah kepada dia lebih sedikit dibanding yang pertama tadi. Maka kita harus hati-hati, khususnya kepada guru kita, dijaga ya, dijaga ininya, hatinya itu dijaga. Karena kalau misalnya kita tidak menjaga hati guru kita, tersinggung dia, nggak berkah. Dan kalau misalnya papan itu sudah bolong oleh paku, kita cabut pakunya, bolongnya masih ada. Kecuali didempul, dicet, didempul. Kerjaan lagi itu. Lebih baik nggak kita paku papan itu. Lebih baik tidak kita paku. Jelas? Daripada kita dempul, udah didempul, nggak sempurna juga nanti akhirnya. Jelas ya? Jelas nggak maksud papan paku tadi itu? Anak-anak kecil ini belum ngerti ini. Jadi jangan nyakitin hati guru kita. Tahan aja, ditahan. Semua orang itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap gurunya itu. Termasuk aneh juga diuji. Semuanya diuji. Nah, maka kita minta kepada Allah agar ditolong, agar jangan sampai kita nggak lulus ujian ini. Maka ada namanya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, gurunya Imam Al-Qushairi rahimahullah. Kata beliau gini, awal setiap perpisahan adalah karena adanya pelanggaran. Jadi orang yang melanggar gurunya itu tidak lagi tetap pada jalan gurunya, dan hubungan antara keduanya menjadi terputus walaupun mereka berdua berada dalam satu tempat atau satu tanah. Jadi kalau misalnya melanggar, putus hubungan antara dia dan gurunya, sudah nggak lagi di jalan yang sama. Barang siapa yang bersahabat dengan salah seorang syekh, dengan seorang guru, kemudian menentangnya dengan hatinya, maka ia telah merusak antara hubungan murid dan guru. Dan ia wajib bertobat. Kalau kita menentang guru kita dengan hati kita, maka kata Syekh Ali Ad-Daqqaq, gurunya Imam Al-Qushairi rahimahullah, kita sudah putusin hubungan kita sama guru itu. Maka kita harus bertobat. Caranya gimana? Minta ampun kepada Allah, doakan guru kita itu. Nah, antum sudah banyak berguru kepada beberapa orang, pernah nggak melakukan itu? Misalnya gurunya nggak aci, misalnya gurunya nggak aci, gurunya nggak seru, misalnya gurunya nggak qualified misalnya. Nah, itu hati-hati. Nanti kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu juga, dapat murid yang membegitukan kita nanti. Hati-hati, maka dia harus segera bertobat. Bahkan Imam Al-Qushairi itu bilang, yang aneh kemarin sudah sebutkan, menentang guru itu nggak ada tobatnya.
Maksudnya itu nggak ada jalan kembalinya, maksudnya tidak ada tobat yang sempurna. Tadi kita paku sebuah papan, sebuah kayu, kita cabut, masih ada bolongnya itu. Tetapi kalau misalnya kita dapat guru yang baik, nanti insya Allah akan didoakannya. Tapi tetap aja, walaupun gurunya itu sudah makom kamil wal mutakamil, sudah sempurna dan bisa menyempurnakan orang, ya manusia juga. Nah, maka kita harus benar-benar berhati-hati menjaga hati guru ini. Nah, ini Ane ngomong bukan sebagai guru, Ane ngomong sebagai murid. Sama-sama murid kita kepada guru kita. Ya, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Nah, ini ada kisah nih. Kita dengarkan kisahnya ini ya. Jadi ada Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi dia waktu itu pernah keluar menuju Marwah. Ada gurunya namanya Abu Sal As-Sakhluki, masih hidup beliau itu, guru beliau itu. Guru Syekh Abu Abdurrahman ini Abu Sahal namanya, masih hidup. Sebelum saya keluar beberapa hari yang lalu, kata Syekh Abu Abdurrahman, dia mengadakan majelis pembacaan Al-Quran dan khataman. Jadi gurunya itu Abu Sahal, Syekh Abu Sahal itu ngadain majelis khataman. Terus ketika pulang, saya lihat dia sedang menggantikan majelis ini dengan ngobrol dengan Abul Ghaffani. Waktu dia pergi, ada majelis bacaan Al-Quran, majelis khataman. Waktu dia pulang, lah kenapa jadi majelis ngobrol ini? Akhirnya hatinya gak senang. Wah, ini gak benar ini guru ini. Jelas gak? Di hari yang lain, akhirnya si gurunya itu Abu Sahal ngomong ke Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, apa yang dikatakan orang-orang tentang saya? Lalu kemudian aku menjawab, kata Syekh Abu Abdurrahman, mereka mengatakan bahwa Tuan Guru telah menggantikan majelis khataman Al-Quran dengan majelis ngobrol, dengan majelis pembicaraan. Lalu kemudian Ustadz Abu Sahal menjawab dan menjelaskan, barang siapa yang berkata kepada gurunya dengan mengatakan mengapa atau untuk apa, maka ia tidak akan beruntung untuk selamanya. Jadi kata Syekh Abu Sahal, barang siapa yang berkata kepada gurunya mengapa atau untuk apa, maka dia tidak akan beruntung selamanya, kayak gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang mendapatkan banyak karunia dari Allah. Salah satunya mereka mendapatkan dari guru mereka. Salah satunya dengan menjaga hati mereka, hati guru-gurunya itu. Maka kita harus jaga hati guru kita itu. Jelas ya? Sudah jam 9. Coba sebentar. Habis ya? Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi yang pertama kita bahas tadi tentang menghiasi hati kita dengan ilmu. Karena hati ini akan terhiasi kalau misalnya dia diisi oleh ilmu, oleh hidayah, oleh petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa ayat ya di dalam Al-Quran yang itu sering aneh gunakan untuk membersihkan hati, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ada berapa loh? Alam ya'ni lil ladzina amanu itu. Belum dibaca. Ayat berapa? 16 ya. Quran surah Al-Hadid ayat 16. Juz 27. Coba lihat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun.
Apakah belum tiba bagi orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hatinya itu taat kepada Tuhan mereka dan tidak menjadi seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka? Fatala alaihimul amad, telah berlalu waktu yang panjang, mereka tunda-tunda taubatnya itu, mereka tunda-tunda kapan mau taat itu. Faqasat qulubuhum, akhirnya hatinya itu menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, banyak di antara mereka itu fasik. Jadi tidak taat kepada Allah, tahu mana yang benar nggak dikerjain, bahkan menentang, bahkan merendahkan, bahkan meremehkan. Nah, terus ayat selanjutnya, i'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu menghidupkan bumi yang mati. I'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha, Allah menghidupkan bumi yang tadinya itu mati. Nah, itu kita pegang hati kita, bacain itu. Ya'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha. Nah, itu banyak sekali aneh sudah diperlihatkan oleh Allah SWT melalui orang-orang, termasuk beberapa di antara antum, diperlihatkan hatinya yang tadinya hitam berubah jadi coklat, warna biru, hijau, terus akhirnya menjadi terang, menjadi cerah hatinya itu. Baca, makanya itu banyak-banyak baca. Kalau hati kita lagi keras, susah ngaji, baca itu. Jadi kalau misalnya terasa sakit, panas, baca terus. Karena dia lagi diobatin, sama seperti kalau misalnya kita luka, diobatin misalnya pakai apa, betadin atau apa, atau pakai alkohol misalnya dibersihkan, sakit rasanya itu. Sama hati juga. Ya. Supaya kita hatinya itu hidup. Terus yang kedua, menjaga hati guru. Jangan sampai kita menyakitinya. Kalaupun kita misalnya sudah pernah menyakitinya, minta maaf. Ya. Minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan begitu nanti kita akan tersambung. Kalau kita berkah itu ilmunya nanti akan bermanfaat dimanapun kita berada, dikasih manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran nanti kita dikasih murid, di mana aja kita berada, dikasih murid terus. Walaupun kita tidak mengumumkan, walaupun kita tidak ngajak-ngajak orang, tapi nanti Allah yang ngasih, Allah yang titipkan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ini perkataan terakhir ya. Dari Imam Al-Qusairi. Jadi kata beliau, saya mendengar Ahmad bin Yahya Al-Birwardi rahimahullah berkata, barang siapa yang diridhoi gurunya, maka di masa hidupnya tidak dibalas kejelekan oleh Allah, agar rasa ta'zimnya, agar rasa hormatnya kepada gurunya tidak hilang. Ulangi lagi ya. Barang siapa yang diridhoi oleh gurunya, maka di masa hidupnya tidak dibalas kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rasa hormat kepada gurunya itu tidak hilang. Jadi kalau misalnya ada orang yang diridhoi oleh gurunya itu masih hidup, supaya orang ini tetap hormat kepada gurunya, tetap takzim kepada gurunya, maka orang tersebut tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan gurunya itu, agar takzimnya kepada gurunya tetap ada. Ketika gurunya itu telah meninggal, Allah menampakkan balasan keridhaan gurunya. Nah, pas gurunya sudah meninggal, Allah tampakkan itu balasan keridhaan gurunya itu kepada orang tersebut. Jadi ada banyak itu balasan keridhaan gurunya itu, ada banyak sekali, macam-macam orang beda-beda. Termasuk yang tadi Anda sampaikan itu, misalnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala murid misalnya. Macam-macam, ada banyak itu. Setiap orang karunia beda-beda. Nah, ini sebaliknya, barang siapa yang gurunya tidak meridhoinya, maka selama hidup guru itu tidak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala,
agar guru tersebut tidak menaruh kasihan kepadanya. Barang siapa yang gurunya tidak meridhoinya, maka selama hidup gurunya itu tidak diberi balasan oleh Allah, agar gurunya tersebut tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang tidak diridhoi oleh gurunya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan kepada murid tersebut bahwa gurunya itu tidak ridho, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut, karena kalau Allah Subhanahu wa taala hukum orang tersebut, nanti gurunya kasihan. Kalau gurunya kasihan, nanti dia berubah menjadi meridhoinya. Jelas nggak? Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak diridhoi oleh gurunya, maka kata Ahmad bin Yahya Al-Abiwardi, maka orang itu nggak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala supaya gurunya itu nggak kasihan kepada orang tersebut. Sesungguhnya, kata beliau, para guru itu diciptakan sebagai orang-orang yang mulia. Ketika guru itu telah meninggal, maka murid tersebut akan memperoleh balasannya. Nah, jelas ya? Jelas betapa mulia sekali guru kita itu. Bahkan ada yang mengatakan dalam hal pengajarannya itu lebih mulia daripada orang tua sendiri. Kenapa? Kalau orang tua itu kebanyakan mikirin dunia. Bagaimana anakku, sudah makan apa belum anakku ini? Bagaimana anakku ini sekolahnya? Pintar apa enggak? Bagaimana nanti dia bisa bekerja apa enggak? Rata-rata orang tua begitu. Tidak semua, tapi rata-rata begitu. Mikirin bagaimana dunia anaknya. Tapi kalau guru-guru, khususnya guru-guru Al-Quran, guru-guru yang mengajarkan tentang bagaimana mengenal Allah, dia mikirin muridnya, bagaimana nanti muridku ini istiqomah apa enggak, dia mengamalkan ini, ngerti enggak dia, sampai enggak dia kepada makrifat, ikhlas enggak dia itu, bisa enggak dia menghadapi badai cobaan itu, tahan enggak dia digoda oleh setan. Nah, itu sesuatu yang bersifat ukhrawi semua, akhirat. Maka beberapa orang mengatakan dalam beberapa hal guru itu lebih baik dibanding orang tua. Tapi kalau misalnya orang tuanya dunia dan akhirat, lebih baiklah orang tuanya. Karena orang tuanya sudah mendidik, mengasihi dari kecil. Itu mungkin yang kita bahas hari ini. Cukup ya, 1 jam lebih sedikit. Maka catat tadi, beberapa di antara sudah catat semua. Tidak mengerti? Nah, yang nggak mengerti nanti tanya, lihat catatan teman-temannya, dibaca, diresapi, direnungi, berusaha untuk diamalkan. Kalau ada kesempatan mengajarkan, ajarkan supaya lebih bermanfaat. Jangan main-main pulpen, jangan main-mainin apa. Waktu kita belajar itu harus jaga adab. Allah Subhanahu wa taala ngajar kita melalui Rasulnya waktu khutbah Jumat, jangan main-main kerikil, jangan tulis-tulis apa itu. Nah, keberkahan nggak akan datang kepada kita itu kalau misalnya kita nggak beradab, main-mainin apa namanya, apa ini. Nah, ini jangan main-mainin. Kepada siapa saja kita belajar, bahkan kepada orang yang bisa jadi lebih hina nasabnya daripada kita, lebih miskin daripada kita, tetapi Allah sudah takdirkan dia menjadi guru kita, beradablah, ya, beradab. Dulu aneh waktu belajar diajarin Ustaz Abdul Rahim misalnya, beradab, dia mendengerin. Nah, ini apa namanya? Ini apa sih? Tangannya dibeginikan untuk apa namanya? Menghinakan diri, supaya air itu datang, supaya ilmu itu menghampiri kita, tidak meninggikan diri, yang meremehkan, aneh udah tahu apa yang disampaikan itu, gitu-gitu aja yang disampaikan, jangan begitu, nggak akan berkah itu orang-orang yang begitu. Jelas ya? Ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.
اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي رضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزمك اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق أنزلته بالحق نزل. اللهم عظم روبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.